Selamat datang di tutorial C++. Kali ini akan memasuki materi tentang iteration. Iteration ini cukup dibilang mudah, tapi bisa dibilang susah kalau kita tidak memahaminya secara sistematis atau berurutan. Nah, di video kali ini akan saya bahas tentang pengulangan atau iteration di dalam C++. Pengulangan itu apa dan macam-macamnya itu apa saja akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengulangan itu diartikan sebagai metode mengulangi sesuai yang kita inginkan, sehingga pada saat dieksekusi nanti akan menghasilkan output sebanyak yang diulangkan. Macam-macam pengulangan C++ adalah yang pertama for, yang kedua ada while, yang ketiga adalah do while. Untuk sintaknya dalam for seperti ini, coretan yang saya sudah coret. Ada misalnya itu kita memakai variabel i. Nah, ada i++, nantinya ada i++ atau i -. Untuk lebih jelasnya di dalam for akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah struktur pengulangan for. Struktur pengulangan ini biasanya digunakan untuk melakukan pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Nah, jenis pengulangan for ini dianggap sebagai pengulangan yang paling mudah dipahami. Sintaknya ada dua, contohnya yaitu untuk increment atau menaik dan decrement atau menurun. Kalau increment, kita menggunakan variabel yang atau tadi contohnya adalah i, kita kasih plus plus. Plus plus ini kita tahu di depan atau di belakang juga boleh. Nah, untuk increment ini sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Jadi increment ini ada dibagi dua, yaitu postfix dan prefix. Apa bedanya? Bisa tonton kembali di video sebelumnya. Begitu juga untuk decrement. Decrement ini variabelnya bisa ditaruh min-minnya juga bisa ditaruh di depan atau di belakang. Yang kedua adalah struktur pengulangan while. Struktur pengulangan while adalah pengulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok pengulangan. Kita tahu bahwa pengulangan hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau jika kondisi bernilai benar. Hal ini berarti jika kondisi yang didefinisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement-statement yang terdapat dalam blok pengulangan pun tidak akan pernah dieksekusi oleh program. Jadi while ini kita memakai while biasanya jika tidak ada keinginan berapa. Kok for itu ada jumlah maksimalnya. Ini contoh sintaknya. Jadi ada while atau condition, atau dalam bahasa Indonesia ada kondisi. Terus kita kasih example kode, atau kalau mau lebih singkatnya, lebih jelasnya adalah statement-statement yang akan diulang. Begitu. Yang ketiga adalah struktur pengulangan do while. Berbeda dengan struktur while yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok pengulangan, pada struktur do while kondisi justru ditempatkan di bagian akhir. Jadi while-nya itu akan ditaruh di bagian akhir. Hal ini tentu menyebabkan struktur pengulangan do while minimal akan melakukan satu kali proses eksekusi statement yang akan diulang walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Mungkin untuk do while ini belum ada gambarannya, tapi tenang aja, akan saya bahas source code-nya atau kita akan demo di video selanjutnya. Jadi tenang, bagi yang belum bisa memahami do while akan saya tutorialkan supaya dapat memahami do while dengan benar. Ini sintak pengulangan do while. Jadi do itu ditaruh di atas, terus di tanda kurung penutupnya itu ada while. Jadi misalnya kita memasukkan di atas do itu salah, tapi akan tetap berjalan satu kali karena akan berhenti di while-nya gitu.
Nah, ada 4 perbedaan berdasarkan struktur pengulangan while dan do while. Yang pertama adalah pada struktur pengulangan while, pengecekan kondisi dilakukan di awal blok atau pengecekan kondisi dilakukan sebelum eksekusi statement. Ini berbeda dengan do while. Nah, yang kedua adalah pada struktur pengulangan do while, pengecekan kondisi dilakukan di akhir blok atau pengecekan kondisi dilakukan setelah eksekusi statement. Yang ketiga adalah pada struktur pengulangan while, jika kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement itu akan langsung keluar atau langsung tidak dieksekusi oleh program. Tapi sebaliknya di pengulangan while, kondisi akan didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka tetap akan melakukan satu kali eksekusi statement-statement yang terdapat dalam blok pengulangan, dan setelah itu langsung keluar. Jadi do while ini hanya mengeksekusi satu kali meskipun programnya salah, karena dia belum membaca ke while-nya. Kan program itu membaca secara sistematis, secara berurutan. Untuk lebih jelasnya, tunggu di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang penggunaan for, while, dan do while dalam bentuk source code-nya C++, sehingga kita bisa memahami penggunaan iteration atau pengulangan di dalam C++. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.